Halo semua, welcome to Cikal Bincang-Bincang Podcast. Kembali lagi bersama aku Ella dari Marketing Cikal. Nah, seperti biasa, aku nggak sendirian nih. Hari ini aku kedatangan salah satu alumni Cikal angkatan 2017 yang merupakan mahasiswa tingkat akhir di salah satu universitas ternama di Amerika. Nah, setelah dia lulus nanti dari universitasnya di bulan Mei, dia juga udah dapat offer dari salah satu perusahaan ternama juga nih di Amerika. Penasaran kan ya, perusahaan apa sih dan bagaimana perjalanannya selama kuliah dan selama hidup di Amerika? Yuk kita langsung ngobrol bersama Agalia Ardiasa atau yang biasa dipanggil Agi. Halo Agi. Halo Miss. Agi, gimana? Apa kabar Gi? Lagi sibuk apa sekarang? Baik-baik, kabar baik. Sekarang lagi sibuk preparation aja buat semester terakhir. Nggak kerasa udah semester terakhir. Semoga semester terakhir juga di kampus. Terus aku juga lagi ngurusin ada konferensi pemuda di Indonesia gitu. Jadi sekarang lagi 3 hari lagi closing. Jadi jam tidurku lagi kebalik nih Mas. Lagi ngikutin jam tidurnya Indonesia. Tapi semoga abis selesai bisa kembali normal jam tidurnya. Oke, amin. Berarti sekarang lagi di kota apa sih, Gi? Aku di Madison, di Wisconsin. It's about 2 hours drive away dari Chicago, Illinois, gitu. Sama Indonesia bedanya berapa jam? I think 13, kayaknya 13 deh. Ya, pokoknya di sini jam 8 malam aja. Ya, 13 harus saya. Lumayan jauh ya, berarti beda jamnya. Kangen nggak sama Indonesia? Kangen banget. Aku kan biasanya tiap Desember emang pulang, cuman tahun ini nggak pulang karena ya the pandemic, COVID segala macam. Jadi kangen banget makan, ketemu keluarga. Terus papa mamaku juga nggak bisa kesini kan karena COVID. Jadi ya mix of all feelings, pengen banget pulang. Semoga bisa pulang secepatnya sih. Amin, amin. Nah, Agi tadi kan aku sempat bilang di awal, Agi tuh kuliah di salah satu uni di US. Boleh kasih tau nggak sih di universitas apa dan jurusan apa? Ya, aku di University of Wisconsin-Madison di US. It's a public university. Aku jurusannya ekonomi sama matematika terapan, terus ngambil sertifikat di bisnis juga, gitu. Oke, ini berarti jurusannya ada majornya ekonomi, minornya matematika terapan, atau dua-duanya? Dua-duanya major, minornya business. Oh, jadi double major plus double minor lagi ya. Oke. Nah, Gi, pokoknya mau buat kesulitan sendiri lah, Miss. kesulitan dicari. Seperti biasa gitu ya, selalu menantang diri sendiri ya. Oke. Awalnya tuh gimana sih, Gi? Kenapa milih untuk aku mau kuliah ini, ngambil jurusan ini, dan milih untuk di US gitu? Ya. Mungkin aku mulai dari kenapa US dulu kali ya. Sebenarnya kenapa US, memang orang tua aku background-nya dua-duanya sekolah di US. Jadi dari kecil tuh ada ekspektasi gitu sih, Miss. Kayak, kamu harus lanjutin kita, terus kamu juga ke US gitu. Jadi emang dari kecil udah agak ketanam. Cuman pas aku masuk Cikal tuh, aku kelas 11 kan ya, masuk Cikal SMA. Sempat banget kepikiran buat kembali, karena aku sempat SMA di Aussie juga, jadi sempat kepikiran pulang atau pergi ke Aussie lagi, dan UK gitu. Jadi sempat kepikiran dua itu. Cuman I think pas itu aku inget banget salah satu guidance counselor atau school counselor dari sekolah Cikal 1 tuh bener-bener dudukin aku sama mama aku sama papa aku juga untuk akhirnya diskusi dan refleksi bareng kira-kira model sekolah seperti apa sih yang cocok sama personality aku. As Miss tadi udah bilang, I'm very active in high school, nggak bisa diam, selalu aja bikin repot diri sendiri. Jadi memang mencari juga kurikulum sekolah atau kurikulum kuliah ya yang juga bisa foster that part of me gitu. Which is akhirnya pergi ke US, karena di US hal simple sih, Miss. Kayak di US bisa ganti jurusan sampai tahun kedua. Papaku tuh tahu aku pelin-pelan, jadi dimasukin ke US. Di US juga banyak banget discussion sessions, banyak banget kayak ngomong di kelas tuh dinilai segala macam, bukan cuman karena tes. Jadi sebenarnya lebih ke ada background keluarga, tapi juga big part of it tuh sebenarnya apa sih yang cocok sama personality aku, sama apa yang aku mau. Ya udah akhirnya memutuskan untuk ke US, walaupun kemarin first optionnya tuh sebenarnya ke UK. Ke US tuh last minute gitu, Miss. Aku bikin visa US sebulan sebelum berangkat, karena bener-bener baru decide akhirnya
saklek, oke aku pengen US karena dari kemarin tuh masih aduh pengennya UK, dan waktu itu juga Donald Trump baru naik kan, jadi sempat ada khawatiran juga dari orang tua gitu. Cuman udah di akhirnya mantep, yakinin buat yang terbaik. Kebetulan juga ketemu teman-teman yang bakal pergi ke sini juga dulu pas masih kuliah, jadi makin yakin gitu akhirnya pergi ke US. Nah aku inget banget waktu itu ada university chat session di Cikal, and then aku ketemu sama Bu Ella, terus Bu Ella yang akhirnya meyakinkan aku bahwa the US curriculum, karena kan Kak Fati anak Kak Bu Ella di situ juga kan, jadi di US juga, jadi aku ngobrol sama Kak Fati juga, terus ya udah kayaknya memang paling cocok sama kurikulum pendidikan US. Jadi sebenarnya kembali lagi ke si kurikulum itu. Terus kalau jurusan sebenarnya dulu aku pengennya psikologi, Mes. Udah kayak yakin banget nih pengen psikologi. Terus masuk Cikal, kebetulan pas itu aku masih angkatan pertama Cikal, belum ada kelas psikologi. Jadi school counselor-nya again bilang kayak coba ekonomi deh, mungkin ada mirip-miripnya sedikit. Which turn out gak ada mirip-miripnya sama sekali, cuman ada lah sedikit kali ya. Cuman I think aku early on emang tahu sih aku suka banget sama ekonomi di Cikal pun gitu ya, dari high school dengan guru-guru Cikal, dengan IB juga I knew I really liked econ, so I just continued pursuing it. Dan aku sadar juga kayak untuk tahu apa yang aku mau, jurusan apa yang aku mau dari SMA tuh sebenarnya nggak mudah ya. Misalnya itu aku juga lihat di sini kayak banyak teman-teman yang akhirnya pindah, atau teman-teman yang sampai tahun terakhir pun masih nyesel. Cuman aku one of the anomaly malah menurut aku yang akhirnya bisa menemukan tuh jurusan cepet banget. Jadi sering aku ingetin sama teman-teman Cikal juga, atau teman-teman yang masih SMA tuh ya udah nggak usah tahu, kalau misalnya salah ya nggak apa-apa gitu loh, kayak 1,000 other people is experiencing the same thing. Tapi aku mau highlight aja kalau sebenarnya menurut aku berdasarkan pengalaman aku yang udah tahu banget, saklek banget mau jurusan apa dari kelas 11 tuh sebenarnya nggak gitu banyak gitu sih, yang udah 100% yakin ya gitu deh. Oke, jadi dari kelas 11 tuh sebenarnya Agi udah tahu nih kayaknya aku emang cocoknya di econ gitu ya, dibantuin juga sama guru-guru dan kanselor di Cikal ya. Tapi aku taunya tuh pas aku kalau misalnya baca textbook econ ya, Miss, kayak lagi untuk kelas itu aku bisa senyum-senyum sendiri, terus kayak ini keren banget. Kayak dari situ tuh udah tahu kayak nggak ada deh orang lain yang baca textbook econ bisa senyum-senyum sendiri. Jadi that's when I knew that I wanted to pursue it. Dan mungkin kalau matematika kenapa? Sebenarnya sampai sekarang tuh aku masih ngobrol sama Pak Angga, guru math di Cikal ya. Aku masih ngobrol sama Pak Angga. Beliau pun yang akhirnya meyakinkan aku untuk jurusan matematika gitu. Karena aku baru ngambil jurusan matematika sebenarnya tahun ketiga gitu. Baru kayak, ambil nggak ya? Karena matematika terapan juga. Jadi terapannya kayak ekonomi. Jadi ada mirip-miripnya lah gitu. Pak Angga sih yang akhirnya meyakinkan bahwa kayak, udah kamu dulu di Cikal bisa kok. Ini juga pasti bisa. Terus even beberapa kali chatting juga untuk just for my self-esteem to ensure that I'm gonna be okay. And I think Pak Angga also played a vital role in for me to decide whether I wanted to pursue math as well or no gitu sih, Miss. Oke, seru banget ya. Jadi emang udah kebayang, udah seneng sama pelajarannya, bahkan udah senyum-senyum sendiri pas baca buku. Oke, terus nah aku pengen balik lagi nih dikit. Jadi kan pas kamu mau berangkat ke US itu rada dadakan nih, visanya kan 1 bulan sebelumnya. Itu gimana sih Gi? Kayak pasnya, apalagi pas itu Trump baru naik kan, dimana kayak ada kekhawatiran dari kamu dan dari keluarga. Proses Agi pas baru pindah, proses adaptasinya itu gimana sih? Sebenarnya kalau ngomongin proses adaptasi, I didn't find it too difficult, karena aku ngerasa sebenarnya the biggest barrier untuk adaptation atau hal paling susah kalau adaptasi itu menurut aku tuh sebenarnya bahasa. Kalau kultur lumayan mirip, mungkin juga karena aku pernah SMA di Aussie kali ya, Miss. Jadi adaptasi itu tuh udah terjadi ketika aku SMA gitu. SMP kelas 9 sama SMA kelas 1. Jadi pas nyampe sini sebenarnya it wasn't really a big switch. Kebetulan juga as you know kayak Cikal juga full English segala macam. Jadi aku nggak struggle untuk understand banyak konsep di kelas, karena memang itu kalau belajar itu memang my main language ya kalau dari dulu kecil gitu. Jadi nggak gitu banyak sih Miss sebenarnya adaptasinya. Cari teman-teman yang tepat, pastilah awal-awal masih homesick segala macam, cuman cari teman-teman yang tepat. Kebetulan ada teman-teman dari Indonesia juga, jadi I hang out with them, and then aku tinggal di asrama juga, so there were a lot of people that were also in my shoes. Jadi kayak I think karena aku tinggal di asrama itu sangat membantu proses adaptasi sih, karena banyak anak
tahun pertama juga kan gitu sih Miss. Jadi menurut aku sih nggak gitu. Paling shocknya ternyata banyak banget orang ambisius di luar sana, itu sih Miss. Biggest culture shock for me itu teman-temanku pada belajar sampai jam 3 pagi gitu setiap hari di library itu setiap hari. Jadi itu biggest culture shock sampai akhirnya aku bisa kayak oke, mungkin memang ini yang harus aku lakukan juga gitu loh. Walaupun sekarang sebenarnya reflecting back ya nggak harus amat. Cuman I think that was my biggest adaptation to increasing my study hours and kayak drinking so much coffee and like gimana caranya supaya bisa belajar sampai jam 2 pagi, karena ada kayak fear of missing out juga kalau teman-teman sebenarnya belajar bareng terus aku nggak ikut gitu. Oke, justru malah kayak shocknya teman-teman ternyata ambi banget ya di sana. Yang ambi banget tuh teman-teman Indonesia atau emang most of the student gitu? Most of the students sih, menurut berdasarkan pengalaman aku ya. Tapi yang bener-bener aku lihat setiap hari sampai emang sekolahku culture-nya agak gitu sih Mas, kayak belajarnya lumayan apa ya, apalagi terutama yang orang Indonesianya memang mereka kayak really academically driven gitu, jadi gitu deh. Oke, berarti di sana tuh sebenarnya culture dari kampusnya tuh academically driven gitu ya Gi. Nah terus aku juga dengar nih, jadi kan seperti aku bilang tadi, Agi itu kan nggak bisa diem gitu di awal dari zaman SMA gitu. Nah, kamu tuh ternyata juga sempat menjabat sebagai ketua Komite Equity and Inclusion ya di kampus. Itu apa sih Gi, dan apa ya pencapaian kamu di situ apa? Jadi aku dulu bagian dari BEM-Miss, lebih spesifiknya aku waktu itu the chair of Equity Inclusion Committee. Jadi salah satu jadi ada ketua BEM, ada ketua divisi gitu lah, ketua bidang lah. Aku tuh salah satu kedua bidangnya untuk equity inclusion. Jadi ngurusin banyak tentang inklusivitas, diversity. Tiap bulan tuh ngomong sama kayak presiden sekolahnya tentang diversity. Jadi really kayak advocating for myself, kan aku juga student of minority kan di sini, nggak banyak orang juga dari Indonesia gitu, nggak banyak yang Muslim juga. Jadi a lot of the things that I do itu basically advocating for the students untuk ke administrators gitu loh. Sama lah kayak dulu di Cikal kan, misalnya kita mau bikin acara apa, aku bilang Bu Indri gitu lah. Role-nya mirip banget sebenarnya. Tapi bedanya di sini tentang diversity. Macam-macam sih Miss pencapaiannya, gagalnya juga banyak banget yang mungkin harus diceritain juga. Gagalnya banyak banget sih Miss, banyak proker yang akhirnya nggak jalan karena ditentang, karena aku juga sempat dapat kayak email kayak thread email gitu dari alumni karena mereka nggak suka sama program yang aku mau jalanin, kayak gitu-gitu sih Miss. Jadi ya menarik banget ya, itu pelajaran sih. Abis itu aku kabur dari BEM, nggak mau lagi, cuman abis itu kapok. Cuman I think one of the biggest achievement di sana tuh aku sama teman-teman bisa akhirnya membuat, sebenarnya aku dibantu sama administrators kampus juga ya, nggak mungkin semuanya aku sendiri gitu. Kita berhasil untuk buat lebih banyak ruang refleksi atau ruang sholat sih sebenarnya. Ruang refleksi sih kita bicara, jadi bisa buat semua agama segala macam, bisa buat refleksi, yoga segala macam. Itu semakin banyak di kampus. Sebenarnya itu dari cerita personal juga, karena begitu aku nyampe sini nyari ruang sholat tuh gak ada gitu loh. Jadi akhirnya gimana nih, apa ya yang aku bisa lakuin buat akhirnya bisa membuat ruang-ruangan seperti ini gitu di kampus. Itu satu. Terus dua, ayam halal juga. Jadi sekarang ayam di dining hall alhamdulillah sebenarnya udah halal. Tapi again itu sebenarnya effort dari sekolah juga yang cuma membutuhkan validasi lah dari kita nih yang memang advocating on that field gitu. Apalagi ya itu. Terus kita banyak banget event-event yang tentang Asian American, karena selama ini di kampus tuh Asian American yang nggak gitu banyak, jadi kita try to make them feel more welcome. Ya, Miss, aku udah agak lama ya, cuman ya itu sih I think the biggest one yang itu. Sama aku juga beberapa kali represent kampusku di berbagai sekolah ngomongin equity inclusion juga gitu. It's a ongoing fight sih. I mean sekarang kan ada Black Lives Matter segala macam, kayak I'm happy that people are talking about it, and I think that shows a lot about the urgency of the things that my team and I used to do gitu. Oke. Nah tadi kan Agi sempat bilang dapat threats juga nih dari alumni dari itu gimana sih Gip? Apa ya, how you handle it, and sebenarnya threat-nya tuh tentang apa gitu? Iya, jadi kita tuh di kampusku tuh very big on agriculture, so kita tuh kayak we're known for our ice cream for some reason.
And then es krimku tuh ada beef gelatin. Jadi karena ada beef gelatin, jadi beberapa orang Islam yang memang maunya dagingnya 100% halal, dipotongnya dengan bismillah tuh nggak bisa konsumsi karena itu kan beef kan. Jadi basically kita tuh mencoba untuk pindahin semua gelatinnya jadi vegan gelatin dan nggak ada beef or pork gelatin lagi di es krimnya. Ya itu dapat banyak komplain dari alumni ke emailku, katanya aku merubah tradisi lah, merubah kultur lah. Padahal sebenarnya intinya sebenarnya inklusivitas. Kita juga pengen teman-teman yang vegan bisa nyobain juga si es krim ini. Teman-teman yang kosher and Jewish juga bisa cobain. Cuman itu sih Miss kayak itu menarik banget sih. Aku awalnya nangis tuh, aku telepon mama papaku, terus mereka kayak ya mereka pertama nenangin, cuman akhirnya mereka bilang ya udahlah kalau misalnya not everyone can like my fight kan, nggak semua orang bakal setuju juga sama apa yang aku percaya. Jadi yang penting aku teguh sama kepercayaan aku lanjutin terus, kalau capek ya istirahat gitu ya gitu. Itu sih akhirnya aku banyakin istirahat sama banyakin refleksi lagi kira-kira apa yang salah ya, apakah penyampaiannya yang salah, apakah media komunikasi ke alumninya yang salah, apakah seharusnya kita lebih undang alumni untuk ngobrol juga sama kita. Jadi banyakkan refleksi sih Miss habis itu kayak gimana sih supaya hal kayak gini pasti akan terjadi lagi, cuman bisa diminimalisir gitu ke depannya. Itu sih. Oke, jadi as simple as es krim aja tuh bisa jadi ini ya, bisa jadi sumber masalah juga gitu. Padahal sebenarnya perjuangan Agi tuh bukan cuma buat agamanya Agi gitu, tapi juga mewakili teman-teman yang lain gitu. Karena kan emang benar sih harus ada si inklusivitas itu ya. Yes. Oke, nah alasannya Agi tuh apa sih kenapa memutuskan untuk kayaknya aku gabung di BEM-nya di komite ini deh? Itu sih Miss dari cerita aku pas lagi maba, lagi masa orientasi tuh aku nanya kayak, oh di sini kalau mau doa di mana ya? So kayak orangnya kayak liatin aku kayak bingung banget gitu, kayak she was so confused. Dia kayak bingung banget gitu, kayak gimana kamu mau doa? Dia kayaknya juga nggak tahu deh kayak kalau di Islam tuh harus sholat 5 waktu gitu kayaknya. Terus itu ya di situ sih Miss akhirnya aku ngerasa gimana ya supaya aku bisa make a change gitu loh. Nggak usah make a change lah, gimana sih supaya aku bisa menyuarakan this need of mine gitu sih. Dan aku dulu mikirnya OSIS sama BEM tuh mirip. Jadi kan aku suka nih OSIS fisikal. Terus aku daftar aja BEM kan, kan namanya sama-sama kayak student government, student council. Tahunnya sangat berbeda, tapi ya udahlah nggak apa-apa, pengalaman ya. Aku 2 tahun di BEM, disitu udah nggak mau lagi. Cuman sebenarnya awalnya juga gara-gara aku kira tuh mirip OSIS. Kurang riset nih, kurang baca. Terlalu cepet sikat gak dibaca. Kamu join di tahun berapa? Dari maba sih, dari semester 1 sampai semester 4. Akhirnya semester 5 aku udah nggak ikutan lagi. Oke. Apa sih yang beda banget dari BEM sama OSIS? I think kalau dulu di Cikal ada banyak hal yang aku lakuin tuh sifatnya bikin program ya, kayak Cikal Cup, Carnival, and then I talk to a lot of people gitu loh throughout the time. Ya sama masih BEM juga kayak gitu, cuman aku ngerasa BEM tuh lebih kepada kayak mencari masalah yang ada di kampus, misalnya masalah inklusivitas es krim, atau masalah nggak ada tempat sholat, atau misalnya masalah nggak ada ruang diskusi untuk teman-teman yang mungkin Asian American, yang teman-teman yang mungkin African American, itu kita datang dari masalah terus mencari solusi. Sedangkan kalau di Chicago aku ngerasa kayak what do we want to create, dan kayak and then we ended up executing it gitu. Kalau ini bener-bener kayak serving, kayak lebih kayak belajar jadi a servant leader sih Miss, untuk actually mendengarkan kira-kira teman-teman di kampus ini butuhnya apa, and how can my role be helpful to them gitu. Jadi itu sih kayak I think niatnya juga beda dari awal. Kalau ini memang untuk serving the community, terus ada banyak hal di BEM tuh sebenarnya sangat politik ya, dan itu aku juga baru tahu pas masuk BEM. Itu sih yang dulu di Cikal Student Council aku ngerasa I've never really had to go through that. Jadi lebih kayak I think the niat sama the culture of the community gitu sih. Oke. Jadi berangkat dari masalah ya kalau misalnya BEM itu. Berangkat dari mendengarkan. Ya, mirip sih sebenarnya, cuman isunya agak lebih berat ya Miss. Gitu. Oke, nah terus tadi kan sempat mention nih, Agi tuh dulu juga sempat terlibat di OSIS-nya Cikal. Nah pas Agi kelas 11 itu di Cikal, Agi juga dipercaya untuk menjadi ketua OSIS ya Agi. Boleh ceritain pengalamannya nggak sih? Kelas 12 Miss, ngaco ya kelas 12 masih ketua OSIS. Iya. Sampai
apa namanya, aku ingat banget lagi aplikasi Gimana OSIS. tuh? Lagi aplikasi OSIS, kriterianya hanya boleh kelas 11 gitu maksimal. Aku nanya Pak Rindra, Pak gimana Pak, saya mau ikut. Ya udah deh, gak apa-apa. Dia bilang, kamu doang ya, jangan kasih tau yang lain, kamu jangan make people ini. Anyway, it was really fun gitu. It's a really good pengalaman. Memang tadi aku ceritain ketika aku masuk ke OSIS di Cikal tuh banyak rekonstruksi sih Mes. Jadi kita lebih mikirin kayak oke, jangka panjang sampai sekarang nih, sampai 5-10 tahun lagi setelah aku lulus, kira-kira bentuk OSISnya mau seperti apa, formatnya seperti apa values yang kita harus keep di OSIS, gimana supaya OSIS ini bisa berkelanjutan. Jadi sebenarnya aku ngerasa dulu waktu aku di OSIS tuh lebih banyak mikirin strategi sama kayak format OSIS. Aku bikin handbook, kita bikin handbook OSIS, kita lebih apa ya, I feel like dulu roleku dan Nitya ya, sampai sekarang juga aku masih bareng sama Nitya. Roleku dan Nitya itu lebih ke rebranding OSIS supaya lebih banyak orang tertarik, itu satu, dan juga bagaimana supaya OSIS bisa berkelanjutan sampai hari ini. Jadi itu sih, dan of course Cikal Cup juga berkesan banget, Cikal Carnival juga berkesan banget, tapi I think yang paling berkesan tuh really kayak laying the stone untuk teman-teman yang sampai sekarang masih di OSIS gitu sih. Jadi senang banget kalau ngelihat postnya Cikal Stuko sekarang, I'm so proud. Probably they don't know me, cuman kayak it's so nice to see that it's still a thing and people actually still want to be a part of the student council gitu sih. Bener Gi, dan masih seru banget sih nih acara-acara OSIS-nya, dan sekarang tuh lagi Cikal Cup nih. Jadi mereka lagi kemarin tuh pasti kayak mikir banget gitu, gimana nih pandemi tetap bikin Cikal Cup gitu. Ternyata mereka bisa tuh handle-nya dan eventnya seru juga gitu. Oke, nah Agi kan jadi ketua OSIS kelas 12 kan Gi. Terus jadi kelas 12 lagi sibuk-sibuknya belajar, jadi ketua OSIS juga, dan ternyata Agi juga mendirikan si organisasi anak muda itu ya Gi, Bikamor ya. Agi salah satu co-foundernya kan. Boleh ceritain dulu nggak gimana juggling 3 hal ini? Plus Bikamor itu tuh organisasi apa sih dan alasan bikinnya apa? Iya, sebenarnya aku ralat dikit sih, Mas. Aku mulai Bikamor pas aku di sini udah maba. Nitya, partnerku, co-founderku waktu itu masih kelas 10 di Cikal. Jadi ya kan, atau kelas 11 ya? Kelas 11 kayaknya. Jadi pas itu aku udah di sini. Tapi anyway, juggling antara sekolah dan OSIS tuh, aku ngerasa semakin aku refleksi tentang who I am as a person and the things I wanna do, memang aku harus selalu punya ekstrakurikuler sih, Mas. Malah kalau cuman akademik doang tuh jadinya kerasa banget motivasi ke sekolah nggak ada. Dan aku tuh orangnya juga, lama-lama aku ngerasa bahwa organisasi tuh kayak my hobby deh, Mas. Kayak I truly enjoy being a part of an organization. Jadi lama-lama kayak sedang berdamai dengan diri sendiri bahwa mungkin hobiku tuh memang doing the things that I do. So I never see student council atau sekarang Bikamor juga as a burden. Kayak aku nggak ngerasa bahwa ini tuh bikin aku, ya memang bikin stres sih iya sih. Cuman kayak lebih I do it for fun gitu. I do it as an outlet dari abis selesai belajar, dan sampai sekarang juga kalau mau ngerjain organisasi tuh aku jamin kayak misalnya aku baru bisa ngerjain Bikamor atau ngerjain organisasi kampus abis jam 8 gitu. Selalu ada waktunya supaya there's something I'm always looking forward to. Atau kalau sekarang kan di US aku juga masih urusin Bikamor. Kita lagi selesai baru masih conference sekarang. Cuman aku cuman kerjain Bikamor tuh strictly on weekends, and everyone know that gitu. My team knows that aku cuman kerjain Bikamor di weekend. Jadi mereka pun kalau mau minta revisi, minta pendapat segala macam tuh di weekend. Jadi I think banyak dari itu sebenarnya bagi-bagi waktu sih, Miss. Kayak and knowing to set your boundaries as well, communicating that to the team. Aku ingat juga, I'm very grateful aku ketemu Nitya. Miss juga pasti tahu Nitya ya, that he's A+. Aku bersyukur banget juga ketemu Neshrin, karena timku sekarang tuh Neshrin, Nitya, aku gitu. Ada sama satu lagi anak SMA 38. Cuman anyway, aku beruntung sih ketemu teman-teman dan partner-partner kerja yang sangat-sangat mengerti kesibukanku. Jadi dari dulu di OSIS pun kalau aku harus belajar, Nitya sama Neshrin take over the things that I have to do gitu. Terutama Nitya kali ya dulu ya. Jadi I think key-nya adalah satu, time management. 2, communicating your boundaries, kayak oke, aku nggak mau dihubungin jam segini, aku cuma bisa kayak gini. Sama juga knowing your expertise sih, Mas, itu penting. Karena aku sebagai leader juga ya, kayak aku nggak bisa ngelakuin semuanya dari desain sampai bikin proposal tuh aku nggak jago semuanya gitu. Akhirnya pun aku ngerasa
throughout my time tuh aku juga jadi memaafkan diri sendiri kalau mungkin memang aku nggak terlalu jago desain. Jadi nggak usah tuh aku ngabisin 3 jam desain, karena mungkin kalau aku handed ini ke someone else, that could be finished in half an hour. Jadi lebih knowing kayak kamu tuh bisanya apa, what can you do, what are you good at, and selain what you're good at, sebenarnya what are the skills that you're willing to acquire gitu. Apa sih hal yang buat kamu penasaran? Akhirnya aku tekunin yang buat aku penasaran, which sampai sekarang tuh aku suka banget kayak yang namanya kayak komunikasi sama membersku, kayak actually leading meetings tuh aku suka, kayak leading meetings, talking to people, building relationships, and ya udah kayak aku ngerasa I've built skills in that, then I just want to continue that. Jadi aku udah meninggalkan desain, padahal dulu cikal yang annual school production tuh aku yang desain. Dulu aku ngerasa kayak aku harus bisa desain, aku harus bisa ini, bisa itu, harus bisa ini. Sekarang aku sticking with either finance, kalau nggak leading meetings, kalau nggak building relationships. Jadi yang udahlah aku emang bisanya di situ gitu. Akhirnya itu sih Miss, gimana akhirnya bagi waktu ya gitu kali. Terus tadi soal Become More, agak promosi sedikit, cuman Become More Indonesia, Become More Jakarta, now is Become More Indonesia adalah suatu komunitas siswa SMP SMA se-Indonesia, Miss, dan itu juga co-foundernya adalah anak cikal juga, Nitya. Shout out to Nitya. Sekarang kita udah memiliki lebih dari 1.500 member se-Indonesia. Kita lagi 3 hari lagi selesai conference. Kita setiap tahun ada kayak konferensi tahunan di mana ada topik yang berbeda-beda. Kita undang teman-teman dari berbagai area di Indonesia. Tahun ini terutama large banget, Miss, yang datang karena juga online ya. Jadi ada blessing juga in the middle of the pandemic, karena kalau offline tuh pasti nggak segini banyak menurut aku yang bakal datang. Terus ya itu sih dari sekitar 700 sekolah yang berbeda, lebih deh kayaknya. Pokoknya sekolahnya juga banyak banget. Dan dari Become More pun akhirnya aku ketemu sama teman-teman Cikal yang dulu aku juga nggak pernah ketemu. Jadi through Become More juga. Itu aja sih Miss, kayaknya kita udah jalan ke tahun ketiga sekarang. Kita baru ulang tahun ketiga kemarin November 2020 gitu. Jadi Become More ini organisasi yang emang untuk anak-anak SMP sama SMA untuk apa nih? Untuk mencari karir, untuk pengembangan diri atau apa? Iya, lupa Miss. Aku udah lupa tagline lah, padahal udah ada tagline ya biasanya. Kita fokus di pengembangan diri. Kita kalau dalam bahasanya Become More, kita support proses pengembangan diri dari teman-teman SMP SMA ini. Sebenarnya datang juga dari kegelisahan aku bagaimana, again, nggak semua orang punya akses ke sekolah seperti Cikal ya, nggak semua orang punya akses ke sekolah-sekolah bagus lainnya. Jadi datang dari keresahan bahwa kenapa ya, why is it unfair gitu, kenapa sih aku bisa dapat fasilitas atau bisa lebih dapat kurikulum yang lebih baik, padahal mungkin teman-teman di kota-kota lain also deserve it. Jadi sebenarnya datang dari keresahan itu, akhirnya kita buat workshop, online event, kita punya group discussion, kita even punya klub olahraga juga, yang akhirnya kita trying to supplement things yang beberapa sekolah tuh nggak bisa suplemen gitu. In a perfect world, kita pengennya, I don't know, 30-40 years from now, Become More even nggak harus exist karena semua sekolah sudah sama gitu ya kualitas pendidikannya, opportunity buat teman-teman di sekolah juga pengennya udah sama. Cuman sekarang Become More trying to bridge between the lacking of opportunities in the school sama resources yang kami punya di Become More gitu sih, Miss. Jadi menarik banget, aku udah ketemu banyak banget teman di Become More, semuanya of course a lot younger than me. Dan sekarang as I mentioned tadi, kita lagi tengah-tengah conference, lagi ada kompetisi studi kasus, itu pun yang datang dari 53 sekolah yang I've never heard of the school before, tapi menarik banget ngelihat daya juangnya sih, Miss, yang aku bener-bener inspired sama teman-teman di Become More. Kayak they're actually willing to learn, mereka daya juangnya tinggi, cuman kadang sayang aja kesempatan itu nggak pernah ada di sekolah masing-masing gitu sih. Bener banget sih, karena emang pendidikan di sini masih kelihatan banget ya, Gi, timpangnya tuh gimana gitu ya. Sedih. Sedih juga kadang-kadang, kayak yang satu beneran kayak privilege banget, kayak mereka punya all the opportunities gitu, tapi kayak banyak banget sekolah-sekolah yang even buat datang ke sekolahnya aja susah gitu ya. Yeah. Yes. Oke. Nah, tadi di awal banget nih aku sempat mention di bulan Mei nanti Agi tuh bakal memulai karirnya di salah satu perusahaan di Amerika. Di mana sih, Gi, dan sebagai apa? Kok tahu sih, Miss, itu dulu dong pertanyaannya. Aku tuh bocorannya di mana-mana, Gi.
Gimana Miss, aku bingung deh. Kayaknya aku nggak emang aku pengumuman deh, kayaknya nggak pengumuman deh. Hebat, intelnya kuat. Iya, jadi alhamdulillah aku udah dapet kerjaan, insya Allah masih lagi ngurus work visa segala macam sih, jadi semoga lancar. Aku bakal malu tahu Miss aku. Bangga dong lagi. Ya, aku alhamdulillah udah dapat offer buat ke Microsoft di US, specifically role-nya kayak account manager, jadi kayak helping clients untuk transition ke cloud services, kayak jadi banyak kayak external consultant gitu sih Miss, untuk company yang mau transisi ke cloud service. Aku juga baca di Indonesia juga, I think Microsoft baru investasi di salah satu e-commerce untuk pindah ke cloud service. Jadi cloud is a big thing right now, and hopefully I can be part of that cloud ecosystem gitu sih Miss, rencananya. Ya, rencana. Bismillah, semoga lancar gitu. Amin. Nah, kenapa sih Gi memilih untuk join di Microsoft dan sebagai account manager itu? Sebenarnya the reason why aku suka banget sama Microsoft tuh karena memang beberapa teman dekatku udah di sana duluan, mereka intern, terus dari pengalaman mereka selalu bilang soal culture-nya, dan aku tuh a big proponent of culture. Kayak menurut aku culture suatu sekolah, suatu institusi, suatu corporate itu benar-benar really will reflect on your experience there. Dan aku selalu dibilangin kalau aku dengar dari teman-temanku lah, culture Microsoft tuh selalu uphold empathy, cooperation, we care about each other, we care about the well-being gitu. Dan itu yang benar-benar drawn me to Microsoft, I think. Selain itu juga CEO-nya keren banget, Satya Nadella. Aku nontonin semua videonya dia, and he's very inspiring. Jadi menurut aku one of the biggest reason why kenapa aku akhirnya pilih Microsoft tuh karena itu sih Miss, kultur tadi. Dan aku ngerasa di Microsoft dengan valuesku juga yang empathy, vulnerable, listening to people, building relationships, exactly what I'm doing and become more, or dulu di Cikal tuh juga di uphold juga sama Microsoft. Jadi ada match of values sih menurut aku. Kenapa akhirnya ngambil Customer Success Account Manager? Karena sebenarnya Microsoft yang pilihin sih Miss role-nya. Jadi kalau di Microsoft tuh kita interview, nanti mereka pilihin kira-kira role mana yang paling cocok sama personality dan skills yang kita bawa gitu. Akhirnya aku dimasukin ke role itu, dan lagi-lagi sih Miss, kayak tadi aku udah bilang, aku sadar one of my strengths tuh relationship building, talking to people. Aku suka dengerin orang lain, aku suka relate sama orang lain, dan kayaknya that skill tuh is gonna be very useful in this job. Apalagi mungkin aku harus dealing sama client yang masih nyatet cash flow-nya pakai buku, atau kayak masih pakai buku, masih manual gitu, dan bagaimana aku bisa empathize sama mereka dan akhirnya membantu mereka untuk transisi ke lebih cloud services gitu, atau teknologi yang lebih modern gitu sih Miss. Jadi comes back to my strength I think, dan the company values once again gitu. Oke. Berarti emang Microsoft-nya pun juga pas interview udah tahu, oh Agi kira-kira jagonya di sini nih, makanya diposisikan sebagai itu ya Gi. Iya gitu, aku juga bingung Miss, pas pertama kali mau interview nggak tahu apa itu cloud service, aku kira cloud apaan, awan-awan gitu. Sembarangan banget. Akhirnya baru aku juga nggak tahu, karena aku bener-bener nggak mikir bakal ada di tech space. Aku nggak pernah targetin juga masuk ke tech, cuman ya udah skenario Tuhan juga, akhirnya masuk tech ya, di jalannya aja sebaik-baiknya gitu. Oke. Nah, kalau Agi kan sebenarnya sekarang masih semester akhir kuliah kan ya. Prosesnya tuh gimana sih Gi sampai akhirnya bisa bergabung ke Microsoft? Kayak proses kamu apply-nya tuh udah dari kapan? Terus proses interviewnya gimana? Sebenarnya jadi kemarin memang aku go through recruitment, interview segala macam tuh di semester ganjil ya berarti ya, di fall semester 1 lagi ya, pokoknya semester ganjil lah namanya, semester ganjil kan ya Miss. Jadi memang aku go through beberapa rekrutmen, ada beberapa offer juga, akhirnya memilih Microsoft. Jadi memang kalau di bidangku memang aku tadinya pengen masuk kalau nggak finance, tech, kalau nggak consulting tuh memang rekrutmennya di bulan itu sih, di bulan-bulan itu Miss. Jadi memang kebanyakan teman-temanku juga, terutama yang orang US ya, sekarang tuh udah pada dapat kerja gitu. Masih banyak juga yang belum, cuman banyak rekrutmen of company yang aku mau tuh di semester lalu. Gimana ceritanya Microsoft? Sebenarnya kalau Microsoft yang hubungin aku awalnya.
lewat LinkedIn, aku lupa balas. Habis itu baru inget balas, terus ya udah alhamdulillah dipermudah sampai akhirnya masuk ke babak final, interview final, terus ya udah dapet gitu posisinya gitu sih Miss. Jadi apply iya tetap, cuman memang kalau Microsoft tuh at least dari pengalamanku mereka yang cari dulu orangnya cocok mana, terus baru jadi disaringnya lewat mereka dari awal gitu sih Miss. Oke, jadi offernya datang dari Microsoft, baru kamu go through kayak interview dan lain-lain setelah offernya mereka ya? Sebenarnya offer tuh tetap habis aku interview, cuman mereka lebih kayak show mereka interest gitu loh, kayak coba deh kamu apply, kayak kamu cocok banget, cuman tetap harus ngikutin semuanya, interview ronde pertama, ronde kedua, segala macam tetap harus diikutin gitu sih. Oke. Berarti jadi kamu udah dapat offer akhirnya kayak ini di bulan apa, terus mereka emang bakal nungguin kamu sampai lulus ya Gi? Sampai di bulan Mei itu? Iya. Semoga lulus ya, Miss. Lulus lah, insya Allah. Nah, itu emang culture-nya di sana kayak gitu atau gimana sih, Gi? Iya, tapi nggak semuanya sih, Miss. Maksudnya ada beberapa temanku yang memang udah secure offer, cuman ada juga beberapa yang belum. Jadi nggak bisa bilang culture-nya ada, cuman ya ada juga yang nggak gitu. Beda-beda sih Miss timeline-nya. Kadang setiap field tuh beda. Kalau tech itu setahu aku memang di bidang, kan aku di teknologi consulting division-nya ya untuk Microsoft tuh mereka memang cepet banget. Awal bulan September tuh udah selesai semua interview gitu untuk masuk ke Agustus tahun depannya. Tapi beda-beda, kayak teman-teman yang mungkin di finance atau di software engineering Microsoft sampai sekarang masih rekrutmen. Jadi tergantung bidangnya sih setahu aku ya gitu. Jadi beda-beda semua. Oke. Wah, seru banget ya nih perjalanannya Agi dari SMA udah bergabung sama OSIS, terus ada Bikamor juga, terus kuliah juga, join BEM-nya juga, apalagi banyak ya. Dan sekarang udah bisa secure a job nih di Microsoft. Agi boleh ceritain nggak sih apa ya pelajaran dari Cikal yang berpengaruh di kehidupan kamu selama di US atau selama dari SMA? Kayaknya satu hal tentang Cikal yang I think I would have never got it anywhere else tuh gimana guru-guru tuh sangat percaya sama aku sih, Miss. Kayak itu tuh really good for my confidence menurut aku. Even sampai tadi aku bilang, sampai tahun ketiga sekolah pun memilih jurusan matematika, aku masih konsultasi sama guru-guru di Cikal gitu. Memang trust yang mereka berikan ke aku is earned. I had to work for that trust. Tapi menurut aku bagaimana guru-guru Cikal tuh percaya dan support aku tuh menurut aku goes a long way sampai hari ini. Aku sampai inget dulu tuh DP coordinatorku tuh sangat support aku di OSIS, walaupun semua guru udah pada marah-marah kenapa Agi kelas 12 masih OSIS. Cuman I think that support and that feeling of dipercaya aja, disupport gitu tuh satu hal yang aku dapetin di Cikal. Selain itu karena waktu itu aku memang masuk ke Cikal pas angkatanku cuma 14 orang, ada banyak banget ruang untuk berkreasi, dan kayaknya sampai sekarang pun if you wanna make something, it's doable gitu loh, karena sekolahnya juga bukan yang 1000 anak per angkatan segala macam. If you wanna create something new, itu sangat doable. Itu sih misalnya aku bener-bener belajar dari OSIS Cikal. Begitu aku nyampe sini aku sadar bahwa keterampilan untuk membuat sesuatu dari nol ya, either itu program, either itu OSIS, either itu apapun tuh sebenarnya ternyata nggak semua orang punya. Tapi karena dulu di Cikal aku diberikan kebebasan dan juga kesempatan untuk untuk rebuilding OSIS dari nol, untuk bikin konsep baru Cikal Carnival, untuk Cikal Cup dirombak dari awal, itu skill yang sampai sekarang tuh kepake banget. Dan menurut aku itu juga kenapa akhirnya Bikamor bisa kebuat, karena dulu aku, Nitya, dan Neshren, tiga-tiganya alumni Cikal, mempunyai skill dari OSIS yang membangun bener-bener dari nol. Apa sih hal-hal yang kita harus pikirin kalau misalnya nih misalnya aku ke sekolah yang jauh lebih besar yang udah 50 tahun tuh acara cupnya nggak berubah ya, itu kan satu skill aku nggak pernah bisa akan dapetin. So I think itu sih tadi, getting trust sama kayak the opportunity to do things that I want to do. And I think on top of it juga aku ngerasa dulu di Cikal tuh memang sangat diarahkan untuk kayak oke, kamu sekolah di mana, dipikirin gitu loh, Miss, kayak Agi tuh cocoknya di US nih karena dia orangnya suka ngomong, kayak sampai hal kayak gitu tuh sangat-sangat diperhatikan. And I think that goes a long way. I cannot imagine myself sekarang misalnya sekolah di UK atau Singapura, yang UK sih yang kayak nilainya cuma dari ujian gitu setahu aku ya, kayak wah itu aku kayaknya udah ngulang sampai 7 tahun kali, Miss. Cuman
a lot of it too really because I think Cikal pays a very close attention to its students, and I think it really helped me to decide. Akhirnya aku pilih Wisconsin Madison gitu as my school, and I really love it here. Aku suka banget sekolahnya, and I would never trade this opportunity for anywhere else gitu. Oke. Aduh, seru banget. Ji, boleh nggak kasih pesan nih ke junior kamu gitu yang sekarang lagi bingung, aku pilih jurusan apa ya, aku kuliah di mana ya gitu, supaya bisa tahu gitu dan bisa kayak what I have to do gitu, plannya gimana? Kalau di Become More Indonesia, promosi lagi. Cuman kalau di Become More, salah satu values kita tuh the power of ngobrol, Miss. Itu selalu aku omongin juga ke teman-teman di Become More, kayak ngobrol itu tuh sangat powerful loh teman-teman. Untuk hari ini aku ngobrol sama Miss Laila, aku ngobrol sama Miss Salsabila kemarin, kayak ngobrol dan bertukar pikiran itu tuh menurut aku sangat penting, and I think that is also one of the reason why akhirnya aku bisa memutuskan untuk ke Wisconsin gitu, karena aku ngobrol sama my supervisor, aku ngobrol sama my parents yang udah duluan di sini, aku ngobrol sama Kak Fatih, Ibu Ella's eldest son gitu, aku ngobrol sama Bu Ella, jadi kayak the power of ngobrol I think goes a really long way. So menurut aku if you're still worried on mau sekolah di mana, mau jurusan apa, aku paling gampang. One of the most powerful tool is to reach out to someone that is doing that major, going to that school, and then converse. Just talk. Talk to them about yourself. Ceritain kamu tuh orangnya kayak gimana juga. Bukan one way ya, bukan kayak interview ya. Misalnya kayak, oh jadi kakak gimana sekolahnya, enggak, jangan kayak gitu. Kamu juga cerita tentang diri sendiri supaya lawan bicara juga bisa mengerti apakah the school and the major is a good fit for you. Jadi satu, the power of ngobrol. Sama kedua, don't pressure yourself sih, Miss. Kalau memang sampai nanti masuk kuliah belum tahu mau jurusan apa, ya nggak apa-apa gitu loh. Kayak menurut aku nggak ada sama sekali namanya jurusan buang-buang, nggak ada yang buang-buang waktu, nggak ada yang buang-buang uang. Semuanya tuh pasti ada alasannya kenapa Tuhan menempatkan kamu di jurusan itu dulu. Jadi I think di jalannya semua yang terjadi, mau masuk jurusannya salah atau nanti salah pilih atau segala macam, dijalani aja sebaik-baiknya, coba dicari solusinya, berstrategi itu juga penting, tapi jangan too hard on yourself sih, karena you're the issue of choosing the wrong major, being in the wrong school itu dialami sama banyak banget orang. Jadi I think just take a break, just chill and ngobrol. Dan mungkin satu lagi, ini kali ya Miss ya, kayak refleksi. Refleksikan lagi sebenarnya yang kamu mau tuh apa. Ketika kamu udah memilih, oke, aku pengen nih misalnya jurusan teknik informatika. Refleksi lagi, kira-kira kamu pengen itu karena kamu suka atau karena kamu bingung mau ngambil yang lain. Atau misalnya ekonomi ya, kamu suka atau karena kamu ngerasa ekonomi punya job security. Jadi kembali lagi untuk mengerti alasan kamu memilih jurusan, memilih sekolah apa, dan itu bakal menjadi suatu ruang diskusi yang baik juga ya sama orang tua, sama guru, segala macam. Jadi sebenarnya for me, it comes back to reflection and knowing the why of the things that you do. Jadi sebelum memilih keputusan untuk sekolah di mana, make sure untuk ngerti juga kenapa, bukan cuma karena ikut-ikutan teman atau karena ya karena kayaknya itu duitnya banyak deh, kayak ya nggak apa-apa juga sih kalau memang itu alasan kamu, tapi yang penting bisa mengerti dan memahami sebenarnya alasan kamu tuh apa gitu sih, Miss. Jadi agak panjang ya, cuman ngobrol sama refleksi kali ya, itu dua yang paling penting. Sama don't be too hard on yourself. Chill, it's okay. You have a long way to go. Oke, nih didengerin ya nih adik-adik semua. Ini penting banget nih, karena emang problem salah jurusan atau kayak problem bingung banget mau kuliah di mana tuh gak cuma dari angkatan kamu gitu, dari zaman aku dulu juga kayak gitu. Apalagi dulu kan kalau kamu tuh sempat ikut SMBPTN gak sih? Apa sih sekarang namanya? Enggak. Jadi aku nggak pernah UN, Miss, jadi nggak bisa. Oh. Jadi dulu tuh kayak kalau kampus-kampus negeri itu kita tuh milih kayak berapa jurusan gitu, kayak misalnya mau A, B sama C, iya kan, terus kayak ya udah lihat aja nanti keterimanya di mana gitu kan. Biasanya kayak gitu. Ini teman-temanku banyak tuh yang kayak gitu, udah lihat aja nanti masuknya di mana gitu. Jadi pas kuliahnya siapa tahu ternyata emang nggak cocok gitu, ternyata sama kampusnya, sama personality-nya, sama kayak ini kok nggak gue banget gitu. Iya. Oke. Setuju, Mas. Soalnya tadi ngobrol sih. Iya, harusnya tuh ngobrol. Dan Become More ini oke banget sih, karena kan kenal gitu kan sama bisa kenal gitu sama yang lebih senior. Jadi kayak mau ngobrol pun banyak kan orang-orang yang
pengen ngobrol sih, tapi bingung kan ngobrol ke siapa ya gitu. Jadi dengan Agi adanya Bikamor ini menurut aku bisa ngasih kesempatan untuk junior-junior untuk cari temen ngobrol gitu ya, Gi. Iya, terutama yang dari background-nya sangat berbeda, itu sih keren banget. Gue sekarang dengar dari perspektif orang dari Mojokerto ternyata beda sama yang dari Bali gitu misalnya, itu yang menurut aku sangat menarik gitu sih. Keren banget nih Bikamor. Bikamor coba dong promosiin akunnya, website-nya. Boleh. Bisa cek Instagram kita di Bikamor IDN, kayaknya IDN ya, Bikamor IDN. Kita post semua acara, semua diskusi segala macam di situ. Itu ya paling dari Instagram sih paling our main medium of discussion gitu. Dan kalau misalnya mau daftar jadi member, gampang banget juga, tinggal isi Google Form di bio. Cuman kita memang lagi hold membership sekarang karena lagi fokus conference. Semoga begitu conference udah selesai, amin, 3 hari lagi bisa mulai fokus ke curating membership experience lagi gitu. Oke, tuh adik-adik semua langsung dicek ya akunnya @bikamor_idn. Nah, Agi, kalau kamu sekarang udah tahu nih Mei mau mulai karir, tapi future plan-nya kamu tuh apa sih, Gi? Ada nggak sih rencana untuk balik ke Indonesia? Mei lulus, Agustus baru mulai, jadi ada 2 bulan istirahat dulu sebentar, 3 bulan ya. Apa sebenarnya belum ada sih future plan. I know that my parents really want me to go home, so I think kalau memang harus pulang ya pulang. Tapi untuk sekarang sih aku belum ada plan gimana. Pengennya sih memang di sini dulu beberapa tahun, ambil S2 mungkin baru nanti insya Allah balik ke Indonesia. Cuman belum tahu juga. Aku sih orangnya nggak ada plan sih, Mas. Aku jalanin aja udah, nanti kalau ketemu apa ya dicobain, kalau gagal ya udah cobain lagi gitu aja sih. Belum ada yang gimana gitu. Oke, pokoknya go with the flow aja ya. Siapa tahu ketemu organisasi lain gitu yang lebih seru. Cukup, Mas, sudah. Jadiin hobi baru gitu, Gi. Oke. Aduh, thank you so much Agi udah sharing pengalamannya hari ini dan seru banget. Dan aku mewakili Cikal, bangga banget nih sama Agi, sama achievement-nya selama ini. Oke banget nih sharingnya, adik-adik nih semua harus denger banget pengalamannya Agi dari SMA, OSIS sampai akhirnya udah bisa secure a job gitu. Terima kasih semua, Agi makasih banget. Makasih semua yang udah dengerin hari ini, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.